Coba bayangin, ada satu orang yang bantu nulis salah satu surat paling penting dalam sejarah iman Kristen, tapi namanya cuma muncul sekali, satu kalimat. Terus hilang, nggak ada yang tahu dia lahir kapan, meninggal di mana, atau gimana hidupnya setelah itu. Namanya Tertius, dan ceritanya ini, percaya deh, bakal bikin kamu mikir ulang soal jasa yang nggak dilihat orang. Halo, selamat datang di channel Piece of Life. Kalau kamu baru pertama kali dengar nama Tertius, wajar banget, karena memang dia salah satu tokoh paling senyap di seluruh Alkitab. Tapi justru karena itu ceritanya jadi menarik, karena hidup ini nggak selalu soal jadi tokoh utama. Kadang ketenangan itu justru datang waktu kita ikhlas jadi bagian kecil dari sesuatu yang besar. Nah, siapa sih Tertius ini? Dan kenapa dia penting? Yuk kita bedah pelan-pelan. Jadi gini, Rasul Paulus itu menulis surat Roma, salah satu tulisan paling dalam dan paling penting dalam perjanjian baru. Isinya soal kasih, karunia iman, dan keselamatan. Berat, panjang, dan sangat terstruktur. Nah, di bagian penutup surat itu, tepatnya di pasal 16, ada momen unik. Di tengah-tengah salam dari banyak orang, tiba-tiba muncul satu kalimat yang beda. Bukan salam dari Paulus, tapi salam dari orang yang menuliskan surat itu sendiri. Kurang lebih tulisannya seperti ini. Saya yang menuliskan surat ini, turut menyampaikan salam. Nah, orang itu adalah Tertius. Zaman dulu nulis surat itu nggak gampang kayak sekarang. Nggak ada laptop, apalagi voice to text. Orang yang mau kirim surat panjang biasanya pakai jasa juru tulis, namanya amanuensis. Tugasnya nulis kata demi kata sesuai yang didiktekan. Bayangin, surat Roma itu 16 pasal, panjang banget. Paulus ngomong, Tertius nulis, jam demi jam, mungkin sambil capek, sambil pegal tangannya, sambil dengerin pikiran-pikiran teologis paling dalam yang pernah ditulis manusia. Tapi dia nggak dapat nama besar. Dia cuma nulis. Dan justru di situ letak jasa terbesarnya. Nama Tertius itu asalnya dari bahasa Latin, artinya yang ketiga. Dulu budak atau pelayan sering dikasih nama berdasarkan urutan angka gitu aja. Jadi banyak yang menduga Tertius ini mungkin seorang budak atau mantan budak yang punya kemampuan menulis dan jadi juru tulis profesional. Coba pikir, orang yang mungkin nggak punya status sosial tinggi, nggak punya nama besar, tapi justru dipercaya untuk menuliskan salah satu dokumen paling berpengaruh dalam sejarah. Bukan karena jabatan, tapi karena dia bisa dipercaya dan dia setia sama tugasnya. Yang bikin momen ini makin manis adalah Tertius nggak cuma nulis. Di tengah nulis salam-salam dari orang lain, dia berhenti sebentar dan nyisip satu kalimat dari dirinya sendiri. Saya, Tertius, yang menuliskan surat ini, juga menyampaikan salam. Itu bukan kalimat yang diminta Paulus. Itu inisiatif dia sendiri. Kayak dia mau bilang, hey, saya di sini juga. Saya juga ikut merasakan surat ini, bukan cuma nulisnya doang. Itu satu-satunya jejak pribadinya yang tersisa di seluruh Alkitab. Dan herannya, itu cukup untuk bikin namanya diingat sampai ribuan tahun kemudian. Nah, ini bagian yang menurutku paling penting. Coba pikir sekarang, siapa Tertius di hidup kamu? Atau kejangan-jangan kamu sendiri adalah Tertiusnya orang lain? Guru yang nyiapin materi tengah malam, tapi yang disorot adalah muridnya yang juara lomba. Asisten yang bikin semua presentasi rapi, tapi yang naik panggung adalah bosnya. Ibu yang masak, nyuci, dan dengerin curhat anak, tapi dianggap biasa aja karena itu sudah jadi tugasnya. Kita hidup di dunia yang suka nyorotin yang di depan panggung, padahal hampir semua hal besar itu berdiri di atas kerja keras orang-orang yang nggak pernah disebut namanya. Dan ini yang bikin cerita Tertius relate soal kedamaian hidup. Karena kedamaian itu bukan datang dari seberapa besar nama kita dikenal orang. Kedamaian itu datang waktu kita bisa ikhlas sama peran kita, sekecil apapun itu, dan tetap mengerjain dengan hati penuh. Tertius nggak pernah tahu suratnya bakal dibaca jutaan orang selama ribuan tahun. Dia cuma tahu satu hal, dia lagi nulis dengan setia, dan itu ternyata cukup. Kadang kita terlalu sibuk ngejar pengakuan, sampai lupa menikmati proses ngerjain sesuatu dengan tulus, padahal disitulah damainya. Jadi lain kali, waktu kamu ngerjain sesuatu dan nggak ada yang lihat, ingat Tertius. Namanya cuma sekali disebut, tapi tangannya menuliskan sesuatu yang mengubah jutaan hidup. Mungkin kamu juga lagi menulis surat versi kamu sendiri sekarang, entah lewat kerjaan, lewat rumah tangga, lewat hal-hal kecil yang kelihatannya nggak penting. Tapi siapa tahu, itu justru yang paling berarti. Kalau video ini nyentuh kamu, boleh banget like, komen nama Tertius versi kamu, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah Alkitab lain yang jarang dibahas.
Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!